Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan terus penuh dengan semangat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita di tema keempat, subtema ketiga pembelajaran 4 dan 5, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Jumat 5 November 2021. Baik anak-anak, sebelum memulainya kita berdoa terlebih dahulu ya. Biar lebih semangat kita salam Tarakanita terlebih dahulu. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Siapkan dirinya, kita persiapkan diri kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan memulai pelajaran kami. Sertai, lindungilah dan berkatilah kami agar kami dapat belajar dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersiap-siap ya anak-anak. Konsentrasi, fokus melihat ke video ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui sikap yang dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Kemudian yang kedua, mengajak anak-anak untuk mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Jadi sebelum bermain lingkungannya harus dalam keadaan bersih. Kemudian yang ketiga, mengenal gerak melenturkan tubuh dalam permainan mengoperkan bola. 4. Mengenal cara menjaga kebersihan diri. 5. Mendefinisikan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Coba perhatikan gambar ini. Anak-anak tahu gambar apa ini? Ini adalah teman-teman kita yang sedang bermain. Mereka bermain ular naga. Dalam bermain harus menjaga persatuan dan kesatuan. Dayu dan kawan-kawan bermain ular naga di halaman rumah. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas ditiru. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam permainan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan dalam bermain adalah yang pertama, menaati aturan permainan. Ingat, supaya persatuan dalam bermain terwujud, kita harus menaati aturan dalam bermainan. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang ketiga, jujur dan tidak curang saat bermain. Keempat, menolong teman yang mengalami kesulitan. 5. Tidak bersikap mau menang sendiri. Kemudian yang keenam, bermain dengan siapa saja tanpa ada perbedaan. 7. Tidak egois. Ingat, kalau bermain jangan egois ya. Kemudian yang kedelapan, mau berbagi dengan teman saat bermain. Itulah 8 sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dan kesatuan dalam bermain. Anak-anak, kita dalami sikap ini agar persatuan dalam bermain terwujud. Oke? Kemudian, menjaga keselamatan dalam bermain. Dalam bermain kita juga harus menjaga keselamatan ya. Ini dia. Dimas dan kawan-kawan bermain
bermain di taman dekat rumah. Mereka bermain peta umpet. Sebelum bermain, mereka memperhatikan keadaan taman itu. Apakah aman untuk bermain peta umpet? Carlo dan Rudy merapikan batu-batu agar tidak tersandung saat bermain. Elmi dan kawan-kawan yang lainnya merapikan ranting-ranting yang berserakan. Setelah taman itu bersih, mereka siap bermain bersama. Dimas dan kawan-kawan bermain dengan sportif dan tidak ada yang boleh curang. Mereka sangat senang bermain bersama. Mereka sepakat akan menjaga kerukunan dalam bermain. Jika ada teman yang kalah, tidak boleh diejek. Mereka selalu menjalin kebersamaan dalam bermain. Mari kita ikuti sikap-sikap mereka ya. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Manfaat persatuan saat bermain. Yang pertama, hidup rukun dengan teman. Kemudian yang kedua, timbul keakraban dengan teman. Kemudian yang ketiga, dapat bekerja sama dengan teman. Keempat, memiliki banyak teman. Inilah 4 manfaat kebersamaan, 4 manfaat persatuan saat bermain. Mari kita hayati kebersamaan dalam yang merupakan wujud dari persatuan, supaya 4 manfaat ini dapat terwujud. Sekarang kita mau mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Sebelum bermain, lingkungan yang akan kita pakai itu harus dalam keadaan bersih. Supaya kita aman dan juga nyaman saat bermain bersama-sama. Seperti pada gambar ini. Lihat gambarnya, mereka sedang membersihkan lingkungan di sekitar ini karena mereka mau bermain bersama. Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu, ada yang mengambil ranting dan sebagainya. Kita pun harus melakukan ini sebelum kita bermain di tempat bermain. Mungkin di halaman rumah atau di tempat-tempat bermain yang lainnya, kita perhatikan tempat tersebut. Bersih atau tidak, nyaman atau tidak. Ini dia cara-cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Yang pertama, membersihkan sampah dan kotoran yang ada. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Setelah kita memperhatikan, melihat ada banyak sampah dan kotorannya, kita ambil sampah-sampah tersebut, kita buang di tempat sampah. Biasanya di tempat bermain selalu tersedia tempat sampah. Kita buang, kita ambil dan kita buang ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga, merapikan batu-batuan yang berserakan. Jika di sekitar tempat kita akan bermain bersama ini ada batu-batuan yang berserakan, kita rapikan. Kita ambil, kita kumpulkan di tempat yang tidak kita pakai, mungkin di bawah pohon atau di dekat bunga-bunga. Karena batu-batuan yang berserakan ini bisa membuat kita terluka. Ketika kita berlari, kita tersandung dan jatuh. Jadinya tidak aman kan? Kaki kita bisa lecet, badan kita tidak bisa sakit. Makanya batu-batu yang berserakan ini harus kita rapikan. Supaya tempat kita bermain itu aman dari benda-benda yang tajam, mungkin jika batunya ada yang tajam. Kemudian yang keempat, menyingkirkan benda tumpul atau tajam seperti duri, besi atau potongan kayu yang tajam. Jika ada potongan kayu seperti gambar ini, ada ranting yang jatuh. Ranting ini biasanya ujung-ujungnya sedikit tajam, dan kalau kita jatuh dan menimpa ranting, kaki kita juga bisa lecet atau luka, bisa tangan atau badan kita. Makanya ranting-ranting kayu
atau duri jika ada di sekitar tempat kita bermain, dan jika kita menemukan besi-besi juga harus kita singkirkan supaya kita aman dan nyaman saat bermain. Benda-benda ini boleh kita buang di tempat sampah. Kemudian yang kelima, selain merapikan batu-batu, juga merapikan ranting-ranting kayu yang berserakan. Sama seperti benda tumpul, batu-batu yang berserakan, besi dan kayu, ranting kayu juga berbahaya untuk kita. Jika kita berlari, kita bisa tersandung ranting-ranting ini dan bisa jatuh. Makanya harus disingkirkan dan dirapikan. Lalu yang keenam, membersihkan genangan air di tempat bermain. Nah, jika habis hujan nih, biasanya ada genangan-genangan air. Genangan air ini juga berbahaya. Tempat yang ada genangan airnya itu licin. Jadi kalau tidak kita bersihkan, akan membuat kita juga jatuh. Dan itu tidak aman loh untuk kita bermain. Jadi lingkungan yang mau kita pakai untuk bermain itu harus bersih. Supaya kita nyaman dan aman dan juga bermainnya pun menyenangkan. Begitu ya anak-anak, inilah dia 6 cara yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Diingat-ingat ya, supaya kalau kita mau bermain, lihat tempat bermainnya belum bersih, kita lakukan ke-6 cara ini. Nah, sebelum bermain kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dengan permainan. Misalnya, permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Seperti teman-teman kita ini, mereka yang paling depan memegang bola. Dia mengoperkan bolanya dari depan ke belakang. Kegiatan ini bisa kita praktekkan di rumah bersama anggota keluarga kita. Bersama mama dan papa, dengan adik dan juga kakak kita. Boleh ya kita lakukan sebelum kita bermain bersama keluarga kita. Atau dengan teman-teman di sekitar rumah, kalau kita mau bermain, kita lenturkan dulu tubuh kita. Bagaimana cara melakukannya, Bu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini dia. Diberikan dari depan, memberikan kepada teman yang di belakang. Teman yang di belakang menyambutnya dengan kedua tangannya. Cara melakukannya, yang pertama, buatlah regu berbaris berbanjar beranggotakan minimal 4 orang. Kalau tidak ada 4 orang, ya tidak apa-apa 3 orang. Berbaris berbanjar dari depan ke belakang. Bukan ke samping ya, ingat dari depan ke belakang. Kemudian, setiap regu berdiri dan menjaga jarak. Kalau tidak menjaga jarak, nggak bisa nanti mengoperkan bolanya ke teman yang paling belakang. Jadi harus menjaga jarak. Dan sekarang juga kita harus menjaga jarak ya, kita masih corona loh. Yang ketiga, oper bola kepada teman yang ada di belakangmu. Seperti pada gambar ini. Teman ini mengoper bola kepada teman yang di belakang tanpa memutarkan badan, tetapi melenturkan badan, menggerakkannya ke arah belakang. Tidak melihat teman yang di belakang, hanya memberikan dengan kedua tangannya. Peganglah bola operan teman yang ada di depanmu. Kemudian oper ke belakangmu. Kita pegang bolanya. Kita oper ke belakang. Seperti ini. Begitu caranya. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling belakang adalah pemenangnya. Jika ini dilakukan untuk perlombaan, maka kelompok yang paling cepat bolanya sampai di paling belakang adalah pemenangnya. Selain mengoperkan bola bisa untuk perlombaan, juga bisa untuk melenturkan tubuh sebelum kita bermain. Mari kita lakukan ya sebelum kita bermain bersama teman-teman kita. Menjaga kesehatan badan. Sekarang kita mau mengenal menjaga kesehatan badan kita.
Nih sehat dan kuat seperti teman ini. Menjaga kesehatan itu sangat penting agar terhindar dari penyakit. Badan yang tidak dijaga kebersihannya akan mudah terserang penyakit. Badan menjadi lemas, kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Ayo kita jaga kebersihan badan kita agar selalu sehat. Cara menjaga kebersihan diri kita. Yang pertama, mencuci tangan. Kita rajin mencuci tangan supaya badan kita menjadi bersih. Kalau kita sering pegang benda-benda, apalagi sedang habis bermain, kita memegang ranting, memegang daun, memegang banyak hal, cuci tangan kita supaya menjadi bersih. Selain mencuci tangan, kita juga mencuci kaki. Apalagi habis bermain, pasti kotor kan? Lalu mandi. Mandi 2 kali sehari. Selain mandi, kita juga mencuci rambut kita. Pasti rambutnya akan kotor. Apalagi kalau sudah bermain, berkeringat. Nah, setelah keringat itu, debu-debu akan nempel di kulit badan, kulit muka, kulit badan, dan juga di kepala, di rambut kita. Makanya setelah bermain, ingat untuk mandi dan juga cuci rambutnya supaya bersih semuanya. Kemudian, badan yang luar sudah dicuci nih, tangan, kaki, rambut, dan badan. Jangan lupa juga untuk selalu membersihkan rongga mulut kita dengan menyikat gigi. 2 kali ya kita menggosok gigi kita, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Inilah cara-cara kita menjaga kebersihan tubuh kita. Supaya bersih, kalau sudah bersih kan pastinya kita akan sehat. Nah, anak-anak masih ingat nggak macam-macam bangun ruang? Yang ini namanya apa ya? Ya betul, namanya kubus. Yang ini adalah balok, yang ini bentuknya bola, ini tabung, yang ini betul sekali kerucut. Lalu yang ini sesuai bentuk dasarnya adalah segi 5, namanya adalah prisma segi 5. Yang ini juga sama-sama dasarnya segi 5, tetapi perbedaannya adalah yang di atas yang prisma bentuknya tetap segi 5, kalau yang ini bentuknya lancip. Nah, kan namanya 5 segi 5. Yang ini prisma segi 5, yang ini 5 segi 5. Yang terakhir seperti pot bunga atau gelas adalah frustum. Inilah macam-macam bangun ruang. Dari bangun ruang ini kita mau mengenal apa ya? Bangun ruang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Jadi hari ini kita mau mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus. Ini dia. Ini ada kubus. Maka yang disebut dengan titik sudut adalah pertemuan garis-garis ini. Nah, di sini sama seperti bangun datar kemarin. Ini adalah titik sudut. Lalu rusuk adalah garis ini. Garis ini adalah rusuk. Garis yang ada garis di alas, ada garis yang tegak, ada garis di atas. Garis hitam ini namanya rusuk. Sisi adalah ini dia. Sekotak ini, sekotak di samping, sekotak di depan, sekotak di alas, di dasar, dan di atas ini adalah sisi. Ini sisi, ini rusuk, garis ini rusuk. Lalu pertemuan rusuk ini adalah titik sudut. Sekarang rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok. Sama. Ini adalah sisi, dan paling bawah sisi. Lalu garis ini adalah rusuk dan pertemuan garis rusuk adalah titik sudut. Sekarang kita mau melihat rusuk, sisi, dan titik sudut pada sebuah kubus. Kita mau hitung ya.
Oh, ini adalah maaf, ini adalah kubus ya. Bu Lili membuatnya balok. Ini adalah kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk yang pertama, rusuk AB. Kemudian rusuk BC. Kemudian rusuk CD. Kemudian rusuk DA. Ini. Rusuk AB, rusuk DC, rusuk CD, rusuk DA. Sudah 4. Kemudian ada rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE. Sudah 8. Kemudian rusuk AE ke atas sekarang. Kemudian rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH. Inilah 12 rusuk pada kubus. Kubus ya, bukan balok. Kemudian kita mau menghitung yang namanya sisi. Sisi pada sebuah kubus ada 6. Yang pertama, sisi ABCD, alas. Kemudian sisi EFGH, atas. Kemudian sisi ADHE, samping. Kemudian sisi ABFE, depan. Kemudian sisi samping lagi. BCGH, kemudian sisi belakang. CDHG. Itulah sisi pada kubus. Maaf, kubus ya, bukan balok. Yang terakhir adalah titik sudut pada sebuah kubus. Kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Nah, itulah tadi titik sudut pada kubus. Nanti anak-anak boleh menghitung, melihat gambar prisma, gambar limas, hitung sisi, sudut, dan rusuknya. Supaya anak-anak lebih paham. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikutinya. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran hari Senin. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar bersama. Tuhan, berkatilah kami agar kami mau mengulang dan mencobanya, terutama mencoba menghitung rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun-bangun ruang yang lainnya selain bangun ruang kubus, tetapi bangun ruang yang lainnya. Bimbing dan dampingilah kami selalu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu berharap anak-anak tetap semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali. Bye-bye.